Tips mendongeng dari para pendongeng hebat. Apakah teman-teman suka dongeng? Biasanya kita hanya membaca atau mendengarkan dongeng saja. Tapi sebenarnya kita juga bisa jadi pendongeng loh. Menjadi pendongeng itu tidak sulit teman-teman. Malah kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari mendongeng. Misalnya saja, kita jadi lebih berani untuk berbicara di depan umum. Daya imajinasi dan kreativitas kita juga bisa meningkat dengan mendongeng. Untuk teman-teman yang suka dan ingin belajar mendongeng, yuk kita simak tips menjadi pendongeng yang baik dari para pendongeng hebat ini. To be a good storyteller, you have to love the stories you tell. Choose the stories that you like and want to share them with the people you have in front of you. I think storytelling is an act of love. The way I tell story is in a happy mood, and it's interactive because I believe that storytelling is not just about me. It's about that story that I tell and the people where I tell the stories. Me and the audience telling the stories together, and that is a happy process, I believe. And even the stories that I tell are happy stories. And these legends that we call or we learn from our communities are always brings back happy memories. When we were young, these were the stories told to us by our mothers before we sleep. And that is a very happy memory, and I would like to share that. And I believe when you tell stories, you should tell it from your heart. Not just from your heart, you should tell it from your very happy heart. Tips supaya jadi pendongeng yang baik. Pertama, cintailah dongeng yang kita sampaikan. Jangan sampai kita nggak suka atau membenci cerita yang kita sampaikan. Yang pertama, mencintai yang kita sampaikan. Kedua, libatkan anak dalam mendongeng, interaksi mereka. Karena mendongeng bukan tentang menunjukkan, tapi tentang bagaimana kita menyampaikan kata-kata di setiap frase atau paragraf yang kita sampaikan dalam mendongeng. Jadi berinteraksilah dan tatap muka. Yang ketiga, lakukanlah. Karena kalau nggak dilakuin, ntar nggak jadi pendongeng, nggak mulai jadi pendongeng. Sebenarnya tipsnya itu rajin-rajin baca buku sih ya. Betul. Kalau misalnya kita sudah paham dengan dongengnya, kita akan sangat mudah menceritakannya. Betul. Nah, jangan bosan-bosan untuk menceritakan apa yang kamu tahu. Betul. Karena itu sama aja latihan. Iya, mungkin ada yang lagi mau belajar dongeng, mulai dengan bercerita apa yang tadi terjadi di sekolah. Betul. Sama orang-orang di rumah. Betul. Kalau di cerita itu ada yang tertawa, kamu tertawa aja. Kalau ada yang sedih, kamu sedih aja, ceritanya kayak gitu. Aku sedih. Kalau ada yang marah, kamu marah juga. Iya. Jadi biar yang mendengar cerita kamu terbawa oleh ceritanya. Kamu tirukan lagi kejadiannya. Dongeng kamu bisa akan lebih menarik lagi untuk didengarkan. Betul. Apalagi kalau sudah bisa mulai merubah-rubah suara. Betul. Apalagi kalau ada tentara yang berjalan, kamu yang prok. Kamu bisa menjadi tentara yang baik. Iya, dan kamu bisa bertemu dengan nenek-nenek. Nah, itulah beberapa tips untuk menjadi pendongeng yang baik. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Selamat mendongeng ya! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!